Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1821. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tipasi Kincen sebelumnya telah memasuki tahap air transendensi rangkap 3. Namun, faktanya saat ini dia telah meningkat pesat dan telah mengendalikan banyak kekuatan seperti aturan ruang angkasa. Akan tetapi di mata Kaisar Dewa Nisa itu masih tidak cukup. Penglihatan macam apa itu Kaisar Dewa Nisa? Meskipun tubuh fisik Kincen ini kuat, akan tetapi menurutnya itu adalah rumput liar tanpa akar yang dapat dengan mudah dirobek. Jika ia ingin mengendalikan warisannya dan menahan niat membunuh yang mengerikan pada pedang pembunuh terbalik, maka dia harus mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat yang lebih menakutkan. Oleh karena itu, integrasi terus-menerus dari pembatasan pola rahasia ke dalam tubuh Kincen adalah untuk mengubah tubuh fisiknya dengan beberapa metode. Sekarang setelah melihat bahwa tubuh fisik Kincen akhirnya dapat menekan niat membunuh Xiao Sha, Kaisar Dewa Nisa tahu dengan gembira bahwa Kincen telah berhasil. Selama tubuh dan kemauan putra ini dapat menahan erosi niat membunuh, maka hanya masalah waktu sebelum dia dapat dikendalikan. Kaisar Dewa Nisa menatap Kincen dalam kehampaan dengan mata cerah dan bergumam, "Sekarang kita akan melihat seberapa besar niat membunuh yang dapat ditanggung putra ini. Semakin banyak niat membunuh yang dia tahan, maka semakin kuat niat membunuh Kincen yang terkondensasi dan semakin mengerikan pula kekuatan fisiknya. Bagaimanapun niat membunuh di sini itu adalah sisa dari pemenggalan kepala ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga bahkan dewa dunia bawah pun berani dibunuh. Seberapa mengerikan itu?" Boom! Pada saat ini dalam kehampaan, niat membunuh yang mengerikan mengalir ke tubuh Kincen seperti lautan luas dan tak berujung. "Ini adalah niat membunuh yang tak berujung, mengubah tubuh fisikku," kata Kincen. Lautan jiwa Kincen melonjak dan niat membunuh datang bersamaan satu demi satu, terus-menerus mengubah tubuh fisik Kincen. Tubuhnya yang awalnya rusak dengan cepat diperbaiki dan setiap sel menelan niat membunuh yang mengerikan. Kincen seperti ikan paus yang menelan. Semua sel dalam tubuh Kincen dengan panik menyerap kekuatan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat dengan mata yang telanjang bahwa kekuatan fisik Kincen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, pedang karat misterius di tangan Kincen juga melayang. Boom! Energi pedang vertikal dan horizontal, juga rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang karat misterius. Rune-rune ini terus-menerus berkedip dan beredar, lalu dengan cepat bergabung dengan rune di ruang di sekitarnya. "Xiao Sha," kata Kaisar Dewa Nisa. Dia bergumam karena ketika pedang karat misterius itu meletus dengan aura yang mencengangkan, dirinya merasa bahwa Xiao Sha di kehampaan perlahan menghilang. Itu adalah Pusi. Sementara pedang karat misterius menyatu dengan komponen-komponennya, Xiao Sha secara alami akan bergabung dengan kehendak asli yang lahir setelah dipisahkan dari pedang karat misterius, sebelum pada akhirnya keduanya akan sepenuhnya menyatu untuk membentuk senjata ajaib yang sempurna. Tentu saja, Xiao Sha tidak akan mati selama proses ini, tetapi itu seperti penyatuan dua jiwa. Mereka secara alami akan saling mengganggu dan akhirnya membentuk kesadaran yang benar-benar baru. Itu bisa menjadi Xiao Sha, tetapi juga mungkin tidak lagi menjadi Xiao Sha. Duar! Niat membunuh yang mengepul dan luas terus-menerus menyerbu ke dalam tubuh Kincen, dan pedang karat misterius itu meledak menjadi cahaya ilahi, saling memantulkan kecemerlangan dengan Kincen bergemuruh, terus bergemuruh. Seluruh aula istana bergetar hebat.
Tidak hanya aula istana, bahkan seluruh sangkar atau kandang laut mati pun bergetar. Ledakan. Di tanah telantar banyak kultivator mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan langit berguncang. Sementara laut mati di tepi benua nampak mendidih dengan hebat, seolah-olah kiamat sudah dekat. Apa yang terjadi? Mungkinkah para penguasa daerah Telarang benar-benar menemukan jalan keluar untuk meninggalkan laut mati ini? Atau di kota telantar itu banyak pria kuat melihat ke kedalaman laut mati dengan ngeri menunjukkan ketegangan dan ketakutan. Apakah kiamat akan datang? Faktanya banyak kultivator di tanah telantar tahu bahwa para penguasa daerah Telarang berada di kedalaman laut mati. Belum lama ini mereka menemukan daerah Telarang di kedalaman laut mati. Mungkin ada cara untuk meninggalkan kandang laut mati. Karena itu saya tidak pergi bersama dan memaksakan masa lalu hanya akan mendatangkan kematian. Namun perubahan yang begitu mengerikan saat ini pasti itu dikarenakan beberapa perubahan yang terjadi di kedalaman daerah Telarang laut mati. Tuan-tuan dari daerah Telarang, apakah kalian berhasil? Banyak kultivator di tempat-tempat telantar memandang dengan gugup ke arah laut mati di kejauhan. Merasa gelisah di hati mereka, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Saat ini di dunia bawah, di puncak-puncak gunung kuno, di luar kandang laut mati, terlihat sosok gelap tiba-tiba terbang keluar, menatap laut mati dengan kaget. Boom! Laut mati mendidih dan seluruh laut mati bergolak saat ini. Ombak bergulung setinggi 10.000 kaki seperti dewa laut yang marah. Itu datang lagi. Hakim Raja Hantu memandang laut mati yang mendidih dengan kaget. Kali ini laut mati yang mendidih jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Dia salah satu Raja Hantu. Tiba-tiba dia merasakan rasa takut yang kuat. Apa yang terjadi di laut mati? Hakim Raja Hantu terkejut. Di antara 10 Raja Hantu teratas, dia selalu tidak mencolok. Dia dikirim oleh Kaisarian dari 10 kuil untuk menjaga laut mati selama bertahun-tahun, dan dia tidak dikenal. Di antara sekian banyak ahli kuat di dunia bawah, banyak orang bahkan telah lupa bahwa dia ada. Namun pada kenyataannya, Hakim Raja Hantu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Karena tidak seorang pun tahu bahwa setelah menjaga laut mati selama bertahun-tahun, dia telah menerobos ke ranah semi kaisar dan bahkan sedang menuju ke ranah kaisar sebenarnya. Menjaga tanah laut mati tampaknya merupakan pekerjaan yang sulit, tetapi di mata Hakim Raja Hantu tempat ini adalah tanah harta karun, luas dan tak terbatas. Selama dia dapat mengendalikan sedikit kekuatan di dalamnya, dia diharapkan dapat menerobos ranah kaisar. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah mencapai situasi yang sangat menakutkan setelah tenggelam di dalam pemahaman tentang cara membunuh. Jadi dia tidak memiliki keluhan selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini ketika dia menghadapi laut mati yang mendidih di depannya, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan yang kuat. Seperti murka para dewa, semua kekuatan pembunuh yang telah dipahaminya di hadapan laut mati yang ganas ini itu bagaikan kunang-kunang di hadapan bulan yang terang. Sangat lemah, hampir tak terdeteksi. Di laut mati beberapa perubahan pasti telah terjadi dan Tuan Yan harus segera diberitahu. Kata Hakim Raja Hantu, dia segera mengeluarkan alat komunikasinya dan dia segera melapor kepada Kaisar Yan. Dia tidak berani menyembunyikan kejadian sebesar itu begitu saja. Bukan hanya dia, tetapi Hakim Raja Hantu, bawahan Kaisar Yan dari 10 istana. Dia bukanlah satu-satunya yang menjaga di laut mati. Para kaisar dan pusat kekuatan besar lainnya di dunia bawah juga memiliki pengaturan mereka sendiri-sendiri di laut mati. Saat ini di kota Wuyue, kerusuhan laut mati. Ada kegelapan yang tak berujung di depannya. Dalam kegelapan itu semuanya sunyi, tetapi ada suasana menakutkan yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah ada beberapa monster mengerikan yang tertidur dalam kegelapan ingin melahap dunia. Dan di hadapan kegelapan yang tak berujung, sosok agung yang memancarkan aura menakutkan berlutut di sana.
Dengan tangan besarnya bergoyang di depannya dengan ekspresi penuh hormat, tidak berani bernapas. Pada saat ini suara gemuruh nan agung terdengar dari kegelapan yang tak berujung itu. Sura, bawa bawahanmu dan cepatlah ke sana. Pastikan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan di Laut Mati itu. Jika ada masalah, kirim pesan sesegera mungkin. Dan tiruan Kaisar akan datang kepadamu sesegera mungkin. Ya, baik, Kaisar Agung. Sosok yang menjulang tinggi itu berbicara dengan penuh hormat sebelum kemudian berbalik dan pergi. Orang ini tidak lain adalah Taois Sura, salah satu dari 6 leluhur Tao reinkarnasi di bawah komando Kaisar Wuyue. Kerusuhan Laut Mati. Tempat itu adalah tempat keberadaan legendaris. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Dalam kegelapan, suara agung itu bergumam. Sayangnya, aku masih menyempurnakan apa yang aku dapatkan dalam pertempuran itu. Jika benda aneh itu dapat disempurnakan, siapa di antara ranah kaisar besar dunia bawah yang dapat menjadi musuhku? Jika tidak, kita harus segera pergi ke sana. Tunggu dan lihat saja. Suara itu bergemuruh dan terdiam. Sesaat kemudian di kota Wuyue, wush, wush, suara-suara menerobos udara membumbung ke langit bersamaan. Satu demi satu sosok muncul. Ingat, tugas kali ini adalah pergi ke kandang Laut Mati di bawah untuk mencari tahu penyebab kerusuhan Laut Mati. Mengenai informasi tentang kandang Laut Mati, aku telah memberimu informasinya dan kamu dapat mengenalnya sesegera mungkin. Aura orang itu memancar dan dia berteriak dengan ganas. Kandang Laut Mati, tempat di mana para tahanan hukuman mati di dunia bawah selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya telah dipenjara di sana. Apakah itu salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di dunia bawah? Di tengah kerumunan itu, seorang pria berjubah hitam dengan wajah elang bergumam. Ada ketidakberdayaan di matanya. Sialan, akhirnya aku bergabung dengan komando Master Wuyue. Kupikir aku bisa mendekati sungai kematian, tetapi aku tidak menyangka akan dikirim untuk melaksanakan tugas ini. Wajah pria itu jelek. Sepertinya tidak mungkin untuk kembali sebelum menyelesaikan misi ini. Tuan Raja Iblis Api Merah, Anda harus bertahan, kata pria itu. Dia bergumam dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Dia pun dengan cepat melayang ke langit mengikuti Master Sura terbang ke langit yang tak berujung dan menghilang di sana. Tentu saja orang itu adalah Mo Li. Saat ini di kekosongan aula istana yang tak berujung, Kaisar Dewa Nisa mengangkat kepalanya dan menatap Qin yang terus-menerus menyerap niat membunuh. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada awalnya Kaisar Dewa Nisa masih bisa tetap tenang. Akan tetapi lambat laun matanya menjadi sangat-sangat terkejut. Anak ini, apakah dia masih menyerap? Kata Kaisar Dewa Nisa, dia memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Qin akan dapat mengembun dan berhasil, namun dia tidak pernah berpikir bahwa Qin dapat bertahan begitu lama. Aura pembunuh ini tertinggal setelah aku memenggal kepala banyak kultivator dunia bawah, termasuk beberapa kultivator tingkat kaisar yang hebat. Dengan basis kultivasi anak ini, itu seharusnya hanya menyerap sedikit dan akan mencapai batasnya. Tapi sekarang mengapa Kaisar Dewa Nisa memandang Qin dengan mata yang cerah? Keistimewaan Qin ini jauh melampaui ekspektasinya, bahkan itu telah melampaui imajinasinya. Matanya begitu dalam sehingga dia bisa melihat seluruh tubuh Qin. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat itu adalah jiwa Qin. Generasi kedua. Kaisar Dewa Nisa bergumam dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia lahir di desa pegunungan kecil dan tumbuh sederhana di rumputan. Namun baru sekarang dia benar-benar memahami arti sebenarnya dari kedua kata ini. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, aura niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya terus mengembun, dan rune niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di depan alis Qin. Boom! Rune-rune itu mengembun. Saat rune jimat ini masuk di antara kedua alis Qin,
Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya mendidih di seluruh kehampaan, dan niat membunuh ini dengan panik mengalir ke dalam tubuh Qingchen, dan tubuh Qingchen yang awalnya agak ilusi secara bertahap menjadi padat. Serangkaian niat membunuh berkumpul dan menyatu ke dalam setiap sel di tubuhnya. Niat membunuh ini tampak sederhana, tetapi itu sebenarnya masing-masing sangat menakutkan dan tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, aura di tubuh Qingchen juga meningkat dengan gila-gilaan di bawah niat membunuh yang tak berujung ini. Tahap akhir transenden tingkat 3. Puncak tahap akhir transenden tingkat 3. Dan setelah itu, semi kaisar. Napas samar tingkat kaisar terpancar dari tubuh Qingchen. Hanya saja aura kaisar semu ini masih sangat samar, bahkan lebih kabur daripada aura Jia Luo Mingju. Akan tetapi itu benar-benar aura tingkat kaisar semu, yang berarti bahwa setengah dari kaki Qingchen telah menyentuh ranah ini. Selain itu, pedang karat misterius di tangan Qingchen juga meletus dengan niat membunuh yang mengejutkan, dan rune serta pola rahasia di sekitarnya langsung menyatu. Ledakan. Pedang karat misterius itu bergetar hebat dan auranya terus tumbuh. Saya tidak tahu sudah berapa lama niat membunuh yang tak berujung di tubuh Qingchen menjadi tenang sepenuhnya, dan seluruh orang itu melayang di sana seperti dewa dan perlahan membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya seperti dua pedang tajam yang meledak membelah kekosongan di depannya. Qingchen menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Kuat, sangat kuat. Pada saat ini Qingchen merasa bahwa jika dia mau, dia bahkan dapat langsung menghancurkan kehampaan di depannya dengan merobek celah. Dan yang lebih mengejutkan Qingchen adalah tubuh fisiknya. Setiap sel di dalam tubuh fisiknya memiliki niat membunuh yang mencengangkan. Pada saat ini, tubuh fisiknya tampaknya terdiri dari niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu bahkan bukan manusia. Takutnya, selain itu, Qingchen melihat kehampaan di sekitarnya. Kekosongan yang agak menindas dan tidak dikenal pada awalnya saat ini memberi perasaan yang sangat akrab. Seolah-olah Qingchen dapat sepenuhnya mengendalikan kehampaan di sekitarnya jika dia mau. Wush, wush. Tiba-tiba sesosok muncul di depan Qingchen, menatap Qingchen sambil tersenyum, dan itu adalah Kaisar Dewa Nisa. Qingchen buru-buru memberi hormat. Senior Kaisar Dewa Nisa. Kaisar Dewa Nisa pun menatap Qingchen sambil tersenyum dan berkata, "Selamat, kamu berhasil." Qingchen bergumam, "Apa berhasil?" "Ya," Kaisar Dewa Nisa mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu memegang pedang Nisa di depanmu." Memegang pedang. Mendengar ini Qingchen tanpa sadar menggenggam pedang pembunuh terbalik di depannya. Duar. Dalam sekejap niat membunuh yang mengerikan meledak dari pedang pembunuh terbalik. Dalam sekejap Qingchen tampak berada di dalam badai yang tak berujung, dan niat membunuh berputar-putar di sekujur tubuhnya dengan cepat. Ini kekuatan pemotongannya luar biasa. Qingchen menatap pedang karat misterius di depannya dengan kaget. Qingchen merasa bahwa meskipun pedang karat misterius di depannya tampaknya tidak berubah, namun itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sambil memegang pedang karat misterius, Qingchen bahkan merasa bahwa seluruh aula kehampaan di daerah sekitar berada di bawah kendalinya. Dan yang paling membuat Qingchen bersemangat adalah bahwa niat membunuh di sekitarnya tidak lagi menyebabkan sedikit pun bahaya pada Qingchen. Ini menunjukkan bahwa diri Qingchen saat ini adalah orang yang benar-benar menguasai pedang karat misterius. Tuan. Pada saat ini Qingchen tiba-tiba mendengar suara samar yang berasal dari pedang karat misterius. Kesadaran ini awalnya sangat samar, tetapi dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian bola cahaya terbang keluar dari pedang karat misterius dan melayang di depan Qingchen. Ini adalah Xiao Sha. Dia seperti bayi, memancarkan cahaya, bergetar dalam kehampaan, sangat imut dan mini. Qingchen menatap Xiao Sha itu dengan heran. Dan Qingchen merasakan keintiman yang kuat. Tampaknya ada semacam ikatan khusus antara dirinya dan Xiao Sha. Tuan. Setelah sosok cahaya dan bayangan yang kecil atau Xiao Sha keluar, dia melirik Qingchen lalu melirik Kaisar Dewa Nisa. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kaisar Dewa Nisa bergumam, "Xiao Sha."
Sosok cahaya dan bayangan kecil itu terkejut. Melihat bola mata Kaisar Dewa Nisa berputar perlahan, dia mengerutkan kening dan lalu bersembunyi di belakang Qin dengan desiran, menjulurkan kepalanya untuk melihat Kaisar Dewa Nisa. "Tuan, siapa orang ini?" kata sosok bayangan cahaya dan bayangan Xiaosha. Dia berkata kepada Qin dengan linglung. Qin melirik sosok cahaya dan bayangan Xiaosha itu, lalu berkata kepada Kaisar Dewa Nisa dengan curiga, "Senior." Lalu Kaisar Dewa Nisa tersenyum kecut dan menjawab, "Itu adalah roh pedang Nisa yang baru lahir." Atau bisa disebut itu adalah Xiaosha yang terlahir kembali menjadi sosok bayi. Dan dia adalah roh pedang dari pedang karat misterius. Mengatakan ini, ada sedikit sinar di mata Kaisar Dewa Nisa, karena Kaisar Dewa Nisa tahu betul bahwa Xiaosha-nya telah benar-benar pergi, dan apa yang muncul di depannya sekarang itu adalah roh yang benar-benar baru.